Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan membahas masalah dasar desain, terutama materi pertama yang berkaitan dengan proporsi dan anatomi tubuh. Oke, kita simak bersama apa itu proporsi, apa itu anatomi dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan di sini nanti. Oke, kita lanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang materi dasar desain busana, khususnya kelas 10 tata busana, dengan saya Pak Mukhtar di Belajar Desain dan Pola. Pada kesempatan ini nanti yang kita pelajari di kelas 10 dari mulai semester 1 dan semester 2, pertama adalah khususnya yang C4, yaitu membuat gambar proporsi, membuat gambar bagian-bagian secara anatomi, tubuh secara anatomi, membuat bagian-bagian busana, kemudian membuat desain dengan bantuan kolase. Yang berikutnya, membuat desain sketsa dengan konsep kolase. Dilanjutkan dengan memilih bahan sesuai dengan desain, membuat pencampuran warna, kemudian membuat desain sajian, desain produksi. Yang terakhir adalah membuat hasil evaluasi pembuatan desain. Oke, kita bahas satu persatu. Nanti materi yang di sini sudah saya buatkan tombolnya. Ada proporsi tubuh, ada anatomi, ada bagian-bagian busana, ada kolase, ada pemilihan bahan busana, warna, desain sajian, desain produksi, dan desain kerja. Saya mulai dari desain pembuatan proporsi tubuh. Saya klik di sini, muncul. Nanti materi-materi yang kalian ajari adalah intinya pada materi proporsi tubuh adalah kalian bisa membuat proporsi dengan seperti ini. Yang semula memang dalam proses pembuatan proporsi adalah dengan posisi tegak lurus, tapi untuk latihan berikutnya nanti dengan pose semula seperti ini ya. Ada gambar-gambar. Kalau nanti kalian sudah bisa membuat gambar semacam ini, insya Allah nanti dalam proses membuat gambar busana akan lebih gampang lagi gitu. Contohnya seperti ini. Ini hasil pembuatan saya yang semula saya dari proporsi yang seperti ini tadi, saya ubah menjadi seperti ini. Ini saya gunakan Macromedia Flash, nanti juga bisa menggunakan Adobe Flash. Saya informasikan nanti di kelas 11 nanti kalian akan belajar menggunakan teknik digital. Ini saya gunakan Macromedia Flash ya. Hasilnya bagus. Teknik pewarnaannya juga kita bisa menggunakan bahan langsung. Kemudian ini yang saya gunakan dengan HP. Aplikasi yang saya pakai adalah Epispine. Ini bisa kamu gunakan di HP kalian, bisa dibuka nanti atau di-download dulu kemudian digunakan untuk latihan untuk menggambar desain. Di situ juga ada aplikasi proporsinya juga sudah ada, tinggal pakai gitu. Ini juga saya gunakan dengan aplikasi Epispine menggunakan HP dari proporsi yang hasil menggambar saya atau proporsinya dari orang beneran. Saya tinggal mengedit dari segi desain modelnya saja. Oke, setelah kalian mempelajari pada materi yang pertama, saya harapkan kalian bisa mendeskripsikan pengertian proporsi tubuh, kemudian bisa mengelompokkan macam-macam proporsi tubuh, kemudian mengidentifikasikan bentuk tubuh, yang keempat, mengidentifikasikan tipe tubuh, yang terakhir, yang kelima adalah membuat macam-macam proporsi tubuh. Oke, pada materi pertama, saya coba menjelaskan tentang proporsi. Apa toh itu proporsi? Proporsi hampir sama dengan ada kaitannya dengan anatomi. Proporsi itu perbandingan tubuh sebenarnya. Bisa perbandingan tinggi badan dengan lebar badan di sini, atau perbandingan tinggi badan dengan tinggi kepala. Ada lagi yang membandingkan proporsi itu perbandingan tinggi badan dengan lebar badan. Kenapa antara tinggi badan dengan lebar badan kok bisa dihubungkan? Karena pada kepala itu sebenarnya adalah ukurannya 2/3 dari tinggi kepala adalah lebar kepala. Sedangkan ukuran tubuh manusia dari tengah ke samping sampai ujung bahu itu sama dengan lebar kepala. Sehingga lebar badan pada bahu atau pada punggung itu 2 kali lebar kepala. Sehingga lebar kepala ada hubungannya dengan tinggi kepala. Maka kita gunakan 1/7. 1 kepala, 7 bagian adalah badan keseluruhan. Atau dengan perbandingan berat badan. Pada berat badan ini bisa dibandingkan tinggi badan dengan berat badan seseorang.
Ini biasanya dipakai untuk menentukan gemuk atau kurus seseorang. Orang yang mempunyai bobot proporsional apabila mempunyai berat badan itu sama dengan tinggi badannya dikurangi 100, kemudian dikurangi 10% dari sisa pengurangan tadi. Misalnya tinggi badan saya 160, dikurangi 100 tinggal 60, dikurangi 10% dari 60 berarti 54. Dengan tinggi badan yang 160, berat badan 54 adalah proporsional gitu. Ini perbandingan yang sebenarnya. Kalau kita menggunakan ukuran asli, gambar asli foto itu tuh 1:7. Artinya 1 itu untuk bagian tinggi kepala, 7 bagian adalah dari ujung kepala sampai ke ujung badan. Posisi kepala antara 0 sampai 1, kemudian dada di nomor 2, 3 di pinggang, panggul di 4, kemudian lutut di 5,5, tumit itu berada di nomor 7, sedangkan ujung kaki ditambah dengan 1,7. Ini kalau normal. Untuk menentukan posisi orang itu tinggi atau kurus, tinggi atau pendek, atau kurus atau gemuk adalah perbandingannya 1:7. Tapi kalau kita menggunakan perbandingan proporsi pada desain busana, itu perbandingannya ditinggikan. Tapi untuk posisi dari ujung kepala sampai pinggang sama, sampai panggul sama. Ini sama seperti tadi. Posisi kepala 0 sampai 1, kemudian bahu di 1/3. Dada masih di nomor 2, pinggang masih di nomor 3, panggul masih di nomor 4, sedangkan ada perubahan di lutut yang tadi 5,5 sekarang menjadi 2/3. Untuk tumit berada di nomor 8, ujung kaki 8,5 gitu. Oke, itu adalah pengertian proporsi. Maka dari hasil pembandingan proporsi kita bisa menentukan macam-macam bentuk dan tipe tubuh. Ini coba kita pelajari bentuk tubuh dulu. Bentuk tubuh dari hasil pembandingan tinggi dan berat badannya tadi. Tinggi dan lebar badan dan tinggi dengan berat badan. Ada yang orang berbentuk proporsional, yaitu ideal antara tinggi dan lebar badan, tinggi dan berat badannya sesuai dengan perbandingan tadi. Sedangkan tinggi apabila perbandingannya melebihi dari 1:7, misalnya 1:8 itu termasuk tinggi. Tapi kalau pendek pembandingannya berarti hasil perhitungannya ketemunya 1:6 atau 1,65 itu termasuk pendek. Sedangkan kurus ini dihasilkan perbandingan dari tinggi dengan berat badan. Misalnya kurus, saya 60, sedangkan 160 tinggi saya, sedangkan berat badan saya hanya 50, itu termasuk kurus. Normalnya atau proporsional harusnya adalah 54. Kalau melebihi 54 disebut dengan gemuk. Sedangkan tinggi gemuk apabila pembanding tingginya melebihi 1:7 dan besarnya beratnya melebihi 5 pembanding berat tadi, yaitu 54 misalnya. Termasuk kurus, ada pendek kurus, pendek, tinggi kurus, seperti itu. Terus ini contoh gambarnya, ada tinggi kurus, proporsional, tinggi, pendek gemuk, pendek kurus. Ini adalah hasil pembandingnya seperti itu tadi. Kemudian dari tipe tubuh itu adalah meskipun tingginya adalah proporsional, beratnya proporsional, tapi pada bagian tertentu pada bagian tubuh melebihi standar. Misalnya lingkar bagian panggulnya harusnya sama dengan lebar bahu. Lebar bahunya kurang dari 2 kali lebar kepala, itu adalah bertipe khusus pada orang tertentu. Misalnya ini ada tipe apple, pada panggul ke atas sampai bahu membesar semuanya, sedangkan kakinya normal. Ini tipe apple. Tipe pear, pada bagian dada sampai bahu normal, mulai pinggang ke bawah sampai panggul besar. Kemudian hourglass adalah bentuknya menyerupai bentuk gelas, pada dada atas sampai bahu itu melebar, mengecil di pinggang, pada panggul ke bawah normal atau mendekati besar. Terus rectangle, bentuk badan menyerupai kotak, atas bawah delujur, lurus gini. Ini rectangle. Kemudian ada lollipop, pada kaki sampai panggul standar normal, pada pinggang sampai ke atas besar, itu namanya tipe lollipop. Tipe diamond seperti berlian, pada badan atas justru ngecil, pada lebar bahunya, pada perut besar, pada panggul juga sedikit besar.
Yang terakhir, inverted triangle, menyerupai segitiga pada badan atas, bahu melebar, pada pinggang mengecil, panggul kecil. Oke, kembali ke cara membuat proporsinya. Ini seperti ini. Ini sudah saya sertakan videonya, silakan di. Oke, kita lanjutkan. Kita nyalakan tutorial videonya. Langkah pertama membuat proporsi yaitu membuat garis lurus, kemudian kita bagi menjadi 8,5 kali. Selanjutnya bagian-bagian itu kita kasih angka dari mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 dan 9. Dalam menggambar proporsi, satu bagian atas adalah kepala, posisi bahu turun sepertiga dari kepala, kemudian posisi dada berada di titik nomor 2, pinggang berada di titik nomor 3, sedangkan untuk panggul pada posisi nomor 4. Posisi lutut berada di angka 5, 2/3 dan tumit berada di angka 8. Sedangkan ujung kaki berada di angka 8,5. Setelah bagian-bagian tubuh diketahui, selanjutnya kita menghubungkan titik tadi dari mulai kepala, bahu, pinggang, panggul, tumit sampai ke ujung kaki. Posisi siku berada di pinggang, sedangkan telapak tangan berada di panggul. Kalau sudah, mari kita rapikan coret-coretan gambar tadi. Ini tambah lebih ekstrim lagi, pada bagian kaki ditambah lebih, yaitu 1:9,5, berarti ke bawah, panggul ke bawah 5,5 sendiri, karena dari atas sampai ke panggul hanya 4 bagian. Kita coba lagi. Ini langkahnya hampir sama, cuman perbandingannya 1:9. Kita buat proporsi, kita bagi 9 bagian, kasih angka pembagian, punggul pun di 0, dagu 1, kemudian bahu di 1/3, dada di nomor 2, pinggang di nomor 3, panggul di nomor 4, paha itu berada di 56, sedangkan betis, lutut ada di nomor 6, betis dan 8, 7. Tumit ada di nomor 9, sedangkan ujung kaki di 9,5. Selanjutnya kita buat garis kepalanya. Satu bagiannya sendiri, kemudian di sepertiganya kita buat bahu, kita hubungkan dengan garis pinggang, panggul, kaki, kemudian sampai ujung kaki. Selanjutnya kita buat garis lengannya, sikunya berada di pinggang, pergelangan tangan di bawah panggul, gitu. Oke, cut. Ini adalah proporsi dengan posisi tegak. Untuk latihan pertama, kalian boleh menggunakan penggaris semacam ini dengan garis bantu lurus, kemudian kita bagi 1-4 di pinggang, 4 sampai ke 9,5 itu adalah bagian kaki. Boleh menggunakan bantuan seperti ini untuk proporsinya, tapi kalau nanti sudah terbiasa dengan pembagian ini, kita bisa menggunakan proporsi dengan pose seperti pada tampilan yang awal tadi. Ini yang saya jelaskan pada pertemuan ini. Untuk minggu depan, pertemuan berikutnya adalah masalah anatomi tubuh. Oke.
Begitu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.